Salam penuaian, salam terobosan. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Senang sekali hari ini Jumat 14 Maret 2025 boleh bersama-sama dengan Bapak, Ibu, anak-anak Tuhan yang luar biasa. Ya, pujian tadi mengatakan bahwa Tuhan itu Allah yang maha baik, boleh melewati berbagai macam pencobaan, tetapi Tuhan mau hidup setiap kita diberkati. Roma pasal 8 ayat 28 dan ayat yang ke-29 dengan jelas berkata bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu bagi kita yang mengasihi Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Dan ayat yang ke-29 berkata, agar kita-kita ini yang dicintai dan dikasihi oleh Tuhan semakin serupa dengan Kristus. Nah, hari ini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu sekalian bahwa waktu kita belum habis, ya. Karena Tuhan mau memulihkan segala-galanya dalam kehidupan kita. Tadi malam Pastor Ruth Julia menyampaikan pesan Tuhan yang luar biasa, bagaimana kita hidup di dalam berkat Tuhan. Ada dua hal yang disampaikan. Yang pertama, biarlah kita hari-hari ini semakin meningkatkan keintiman kita dengan Tuhan. Bersama saya ucapkan keintiman, 2, 3, keintiman. Ya. Jadi keintiman dengan Tuhan harus kita buat, Bapak Ibu sekalian, harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan yang kedua, kita mau hidup ini dipimpin oleh Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, kita kemudian berpegang kepada firman Tuhan, berpegang kepada janji-janjinya, dan mentaati setiap perintah-perintah Tuhan, sehingga kita semua hidup di dalam berkat Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Yoel. Kita akan melihat bagaimana betapa baiknya Tuhan itu kepada setiap kita. Yoel pasal yang kedua. Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan, aku, Tuhan, akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan. Wah, luar biasa. Kalimat pertama sudah berkata bahwa Tuhan mau memulihkan hidup setiap kita. Selanjutnya dikatakan belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Ayat 26. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu, yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Tuhan nggak ingin hidup kita itu malu, Bapak Ibu sekalian. Dengan jelas ayat ini berkata bahwa kita-kita ini Tuhan mau supaya hidupnya mempermuliakan nama Tuhan, dan kita tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Mengapa? Karena dengan jelas ayat ini berkata Tuhan mau memulihkan hidup setiap kita. Ya, coba bayangkan sekarang Bapak Ibu sekalian, ada seorang petani yang telah bekerja keras sepanjang tahun. Ia menanam, ia menyiram, dia merawat ladangnya sedemikian rupa.
tentu dengan harapan supaya bisa panen raya. Tetapi suatu hari datang wabah belalang yang menghancurkan semua yang ia tanam. Hanya dalam hitungan beberapa hari, ladangnya menjadi lenyap, semua hasil tanamannya karena dimakan oleh belalang. Ya, bagaimana perasaan petani ini? Tentu sedih, frustasi, putus asa, depresi, dan lain sebagainya. Nah, begitulah yang terjadi pada bangsa Israel. Mereka mengalami kehancuran total, telak, Bapak Ibu sekalian, akibat serangan belalang yang bukan hanya sekedar bencana alam, tetapi juga hukuman Tuhan, merupakan hukuman Tuhan atas dosa-dosa mereka. Ingat, upah dosa itu adalah maut. Sekali lagi, upah dosa itu adalah maut, ya. Kesehatannya itu bisa mengalami maut, ekonominya mengalami maut, keluarganya mengalami maut, ya. Anak-anaknya mengalami maut. Kenapa? Karena hidup di dalam dosa. Dikatakan Tuhan tidak berhenti di sana, tapi Tuhan berjanji untuk memulihkan semua anak-anaknya, semua umatnya. Tuhan mau memulihkan apa yang hilang, Tuhan kembalikan. Ya, nah hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan memulihkan Israel, dan Tuhan yang sama akan memulihkan Bapak, Ibu semuanya dimanapun Bapak, Ibu berada. Ya, baik itu tentang kerugian finansial, kerugian dalam kesehatan, semua yang Bapak Ibu bilang rugi, Tuhan akan pulihkan. Nah, yang pertama yang kita harus pahami dan mengerti, Tuhan itu seringkali mengizinkan kehancuran untuk menarik umatnya kembali kepadanya. Masih ingat enggak dalam kitab Lukas pasal 15 tentang anak bungsu? Bagaimana dia hidup di dalam kelimpahan. Dia senang selamanya, ya. Dia berfoya-foya, hidupnya berkelimpahan. Tapi sayang sekali anak bungsu ini berakhir di kandang babi. Bahkan mau makan makanan babi aja, anak bungsu ini tidak diperbolehkan. Ya, jadi dia dianggap lebih hina daripada babi. Tapi yang luar biasa, waktu anak bungsu ini kembali kepada Bapa, maka hidupnya dipulihkan. Yoel pasal 1 ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan, Yoel 1 ayat yang keempat, apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Kehancuran yang dialami oleh bangsa Israel ini adalah akibat daripada dosa mereka. Tuhan mengizinkan bangsa Israel ini mengalami malapetaka, mengalami kerugian yang amat sangat besar dan rasa-rasanya nggak bisa dipulihkan, itu agar mereka ini sadar dan bertobat. Bangsa Israel pada masa Nabi Yoel ini, Bapak Ibu sekalian, mengalami kejatuhan secara rohani amat sangat serius. Mereka telah menjauh dari Tuhan. Maka itu tadi malam saya mengaminkan apa yang dikatakan oleh Pastor Ruth Julia. Ayo kembali kepada Tuhan. Biarlah kita mau berintim ria kembali dengan Tuhan, tingkatkan persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, nah kembali kepada bangsa Israel. Bangsa Israel ini telah menjauh dari Tuhan dan melakukan berbagai bentuk dosa. Ya, orang yang dekat sama Tuhan dia akan jauh dari dosa.
Orang yang jauh dari Tuhan, dia akan dekat dengan dosa dan bahkan akan hidup di dalam dosa, ya. Nah, inilah yang menyebabkan hukuman berupa kehancuran panen bagi orang Israel dan kemudian perekonomian mereka mengalami krisis yang luar biasa. Nah, orang Israel selain hidup di dalam dosa-dosa itu, Bapak Ibu sekalian, maka berulang kali orang Israel ini hidup di dalam penyembahan berhala. Ya, mereka menyembah dewa-dewa bangsa lain seperti Baal, Aserah, dan lain sebagainya. Kemudian orang Israel ini pada masa itu seringkali menindas orang miskin dan orang lemah. Mereka mengambil keuntungan dari sesama tanpa memperhatikan yang namanya hukum kasih dan keadilan. Maka itu seringkali saya katakan begini, jangan memanfaatkan orang untuk kebahagiaan dan keuntungan kita. Tapi biarlah kita mau memakai uang kita untuk memberkati orang lain. Karena Tuhan panggil kita untuk menjadi berkat. Nah, orang Israel pada zaman itu enggak, dia Bapak Ibu sekalian. Dia memanfaatkan orang untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, ya. Dan orang Israel ini dia keras hatinya. Ketika Tuhan kirim banyak nabi-nabi untuk memperingatkan orang Israel buat kembali kepada Tuhan, tapi mereka tetap bertahan hidup di dalam dosa. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kita mendengar firman Tuhan dengan mudah, ya. Kalau kita mau cari firman Tuhan baik melalui Alkitab kertas, kemudian Alkitab elektronik, belum lagi kemudian melalui sosial media, khotbah-khotbah yang bagus, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, semuanya ini dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan untuk berbicara kepada kita. Tuhan mau memperbaiki yang salah, Tuhan mau mengoreksi hidup kita agar supaya kita tidak hidup di dalam dosa dan kecemaran, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, janganlah kita menjadi orang yang keras hati seperti yang pernah dilakukan oleh orang Israel. Jika ibu bapak hari ini merasa kehilangan sesuatu dalam hidup ini, mungkin itu keuangan, pekerjaan, hubungan yang harmonis dalam keluarga, dan lain sebagainya, mungkin ini adalah salah satu panggilan Tuhan kepada kita-kita agar kita kembali mendekat kepada Tuhan. Amsal pasal 3 ayat yang ke-12 dengan jelas berkata, karena Tuhan itu memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Tuhan itu Bapak Ibu sekalian lebih tertarik pada karakter kita. Seperti tadi pada awal saya sampaikan, Tuhan ingin hidup kita itu memiliki karakter seperti Kristus dan serupa dengan Kristus. Jadi Tuhan lebih tertarik pada karakter kita daripada kenyamanan kita. Nah, seringkali Tuhan mengambil sesuatu yang berharga dari hidup kita agar kita mau kembali kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, mari kita baca kembali dari Yoel pasal 2 ayat 25 tadi. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Ini kabar baiknya Bapak Ibu sekalian. Tuhan mau kita pulih, ya. Dan nanti kita akan tahu Tuhan mau pulih kita itu seperti apa. Tuhan itu
mau memulihkan kita, mengembalikan apa yang hilang dari hidup kita, dan Tuhan mengembalikannya jauh lebih banyak. Bersama saya ucapkan jauh lebih banyak. 2, 3, jauh lebih banyak. Tuhan tidak hanya menghapus masa lalu kita yang buruk, tetapi Ia menggantikannya dengan berkat yang lebih besar. Tadi kita sudah baca, kita tidak akan malu lagi untuk selama-lamanya. Dalam Ayub pasal 42, Bapak Ibu sekalian, di situ dengan jelas ditulis bahwa Ayub mengalami pemulihan itu sampai 2 kali lipat. Nah, kita baca Amsal 6 ayat 31. Ini ayat yang saya imani. Amsal 6 ayat 31. Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Bersama saya ucapkan 7 kali lipat. 2, 3, 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Ya, saya mengimani dan mengamini ayat ini, bahwa apa yang pernah ada pada kita kemudian hilang karena dosa-dosa kita di masa-masa lalu. Percayalah, kalau kita bertobat, kita kembali kepada Tuhan, akan dikembalikan sampai 7 kali lipat. Saya percaya pemulihan 2 kali lipat, tapi saya percaya pemulihan itu bukan sampai 2 kali lipat, bukan 3 kali lipat, bahkan dipulihkan sampai 7 kali lipat. Ya, nah, ada seorang teman, ya, dia kehilangan pekerjaannya, Bapak Ibu sekalian, karena perusahaannya itu bangkrut sehingga tutup, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian teman ini, Bapak Ibu sekalian, dia mengira bahwa hidupnya sudah berakhir. Dia nggak punya masa depan. Tetapi ketika istrinya mengingatkan dia bahwa ada Tuhan yang hidup, yang sanggup membuat jalan ketika tidak ada jalan, ya. Maka kemudian pria ini datang kepada Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan kemudian dengan hikmat daripada Tuhan, dia mulai bisnis kecil-kecilan. Ya, tentu dengan talenta yang Tuhan berikan kepada dia. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Hanya dalam waktu 1 tahun, dia kemudian ekonominya dipulihkan, hidupnya dipulihkan, penghasilannya jauh lebih banyak daripada sebelum dia di PHK, ya. Nah, begitu pula dengan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepadanya, maka Tuhan sanggup memberikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang pernah kita miliki. Tuhan tidak akan pernah membawa kita keluar dari sesuatu tanpa memberi kita sesuatu yang lebih baik. Tuhan tidak hanya mengembalikan, tetapi Tuhan menggandakan apa yang hilang. Ya. Dan yang terakhir, bagaimana langkah-langkahnya agar kita mengalami pemulihan dari Tuhan. Pemulihan dari Tuhan bukanlah sesuatu yang otomatis terjadi, Bapak Ibu sekalian, ya. Ada prinsip-prinsip dalam firman Tuhan yang harus kita jalankan agar janji pemulihan itu menjadi nyata dalam hidup kita. Ya, saya sudah berkali-kali bersaksi bagaimana hidup saya, Yosua Yongki Wiranegara, dan keluarga dipulihkan oleh Tuhan. Ya, ada step-stepnya, ada langkah-langkahnya. Saya percaya Tuhan yang sama mau memulihkan kita-kita ini. Nah, langkahnya bagaimana? Yang pertama, dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 12 sampai 13 dikatakan, tetapi sekarang juga, ya, sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Dengan berpuasa, seperti hari-hari ini kita berpuasa, dengan menangis dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu.
Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Pemulihan selalu dimulai dengan pertobatan. Jadi hari ini kalau ada dosa-dosa yang masih kita simpan dan belum diakui, ayo Bapak Ibu sekalian datang kepada Tuhan, bertobat, akui dosa-dosa kita, minta ampun kepada Tuhan, dan percayalah Tuhan yang penuh dengan kasih itu akan mengampuni semua dosa-dosa dan kesalahan kita. Pertobatan itu bukan hanya sekedar berkata maafkan aku Tuhan, ampuni aku Tuhan, tapi harus disertai dengan perubahan hidup dan sikap hati yang benar. Jadi jangan hanya mencari pemulihan, tapi carilah Tuhan. Seperti Matius 6 ayat 33 berkata, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amsal pasal 28 ayat 13 dengan jelas berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, mari kita baca ayat yang terakhir dari Ulangan pasal 28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Perhatikan kata segala perintahnya, ya. Melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu. Bapak Ibu sekalian, ketika kita mau mengandalkan Tuhan, hidup di dalam ketaatan, kita tidak lagi berjalan dengan kekuatan sendiri, pikiran sendiri, tapi berjalan di dalam bimbingan dan kuasa Tuhan, maka itu adalah awal daripada pemulihan. Ketaatan pada prinsip-prinsip Alkitab, pada prinsip-prinsip firman Tuhan, itu akan membuka pintu-pintu gerbang pemulihan, akan membuka pintu-pintu gerbang berkat. Banyak orang ingin diberkati, tetapi tidak mau hidup di dalam ketaatan. Berkat dan pemulihan itu datang bagi kita-kita yang memilih untuk taat kepada Tuhan. Kemarin Pastor Ruth Julia mengatakan bahwa kalau kita mengutamakan Tuhan, tentu tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Dan 2000 tahun yang lalu, Roh Kudus itu sudah dicurahkan dan sekarang ada di dalam hati kita orang-orang yang percaya. Dengan pertolongan daripada Roh Kudus kita bisa hidup di dalam ketaatan, ya. Hari ini kita telah belajar bahwa Tuhan rindu, Tuhan mau untuk memulihkan kehidupan kita. Yang pertama kita belajar, Tuhan mengizinkan belalang, Tuhan mengizinkan kehilangan, Tuhan mengizinkan kehancuran agar kita kembali kepadanya. Dan yang kedua, Tuhan mau kita pulih. Dan pemulihan daripada Tuhan itu berlipat kali ganda. Dan yang ketiga kita belajar hari ini, agar mengalami pemulihan, yaitu bertobat dan kembali kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan hidup dalam ketaatan. Alkitab dengan jelas berkata, sebab sesaat saja Tuhan murka, tetapi seumur hidup Ia Tuhan murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Amin. Mari kita berdoa.
Kami mengucap syukur ya Aba, ya Bapa, Engkau mencintai dan mengasihi kami. Kami tahu Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan ini, Engkau mau setiap kami ini dipulihkan oleh Tuhan. Kami mempercayai firman Tuhan, sebab Engkau Allah yang berfirman, Engkau pula Allah yang menggenapinya. Engkau bukan manusia yang gampang berjanji, tapi melupakannya dan tidak menepatinya. Engkau adalah Allah yang dapat dipercaya. Dan kami mengaminkan bahwa pemulihan itu sekarang sedang on the way dalam hidup kami ini. Bahkan tahun 2025 ini setiap kami anak-anak-Mu, Tuhan pasti pulihkan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati bersama-sama katakan, amin, amin, amin.